Di video kali ini saya akan berikan ide bisnis jualan online yang menjanjikan dan menguntungkan untuk Anda, dan kita mulai sekarang juga. Ada banyak ide bisnis jualan online yang menjanjikan dan menguntungkan. Namun dari sekian banyak ide bisnis jualan online itu tidak semua bisa dieksekusi dengan mudah dan dalam waktu singkat. Padahal yang terpenting dari sebuah ide bisnis dari jualan online itu bukan idenya, melainkan eksekusinya. Kalau idenya bagus, keren, dan unik, tapi nggak bisa dieksekusi secara baik, ya percuma saja. Maka akan lebih baik jika idenya itu sederhana, tetapi eksekusinya yang luar biasa. Sama halnya seperti Gojek. Gojek itu idenya biasa saja, terinspirasi dari tukang ojek dan menjadi solusi mobilitas di tengah kemacetan. Namun Gojek mengeksekusi ide tersebut dengan baik, bahkan luar biasa. Sehingga nggak mengherankan jika saat ini Gojek menjadi perusahaan yang mendapatkan pendanaan hingga jutaan dolar, dan Google itu termasuk salah satu investornya sekarang. Nah, kembali ke ide bisnis jualan online. Terkait dengan hal ini, kalau Anda berdomisili di desa, saya juga pernah memberikan 25 peluang usaha di desa yang menjanjikan, yang link videonya bisa Anda akses di pojok kanan atas ini, atau cek linknya di deskripsi. Nah, jika Anda belum pernah memulai jualan online, tetap tonton video ini dulu, menjanjikan dan menguntungkan. Ada dua kata di judul video ini, yaitu menjanjikan dan menguntungkan. Menjanjikan di sini bukan berarti ide bisnis jualan online ini 100% akan sukses dan tidak akan gagal setelah Anda mencobanya. Menjanjikan di sini itu lebih ke arah peluang sukses yang besar di masa depan, Karena yang saya berikan di sini paling tidak dari dulu hingga sekarang masih tetap ada atau evergreen. Dan ke depan itu masih akan tetap ada kebutuhan yang cukup besar pada bisnis ini. Sedangkan menguntungkannya artinya adalah ide bisnis jualan online ini mampu memberikan keuntungan berupa profit kepada Anda. Resiko rugi sih tetap ada tapi paling tidak itu resikonya jauh lebih sedikit daripada ide bisnis jualan online yang lainnya. Nah, berikut ide bisnis jualan online-nya. 1. Affiliate marketing. Ide bisnis jualan online yang menjanjikan dan menguntungkan pertama adalah affiliate marketing. Affiliate marketing ini pada dasarnya seperti broker atau makelaran. Teknisnya Anda memasarkan dan menjualkan produk atau jasa milik orang lain atas nama pemilik produk atau jasa, dan ketika terjadi transaksi atau penjualan, Anda akan mendapatkan komisi yang telah disepakati. Affiliate marketing ini akan tetap menjanjikan selama masih ada pihak-pihak yang ingin fokus pada produk dan layanan after sales-nya. Sehingga untuk urusan marketing dan sales, sebagian besar itu diserahkan pada affiliate marketer ini. Nah, jika Anda tertarik memulai affiliate marketing ini, caranya itu cukup mudah. Anda hanya perlu menyediakan beberapa hal berikut ini: website atau landing page, akun di affiliate network seperti Gvisu, Clickbank, Amazon, Ecomobi, Involve Asia, dan lain sebagainya. Kemudian untuk daftar di Ecomobi atau Involve Asia Anda bisa cek video di pojok kanan atas ini atau cek linknya di deskripsi. Terus akun Facebook Ads, akun Google Ads, dan sejumlah uang untuk beriklan. Dan setelah itu pilih produk yang ada di affiliate network buat landing page-nya di website Anda sendiri tentunya, lalu iklankan di Facebook Ads atau Google Ads dan tunggu hasilnya. Saya juga masih menekuni affiliate marketing hingga saat ini di berbagai affiliate network maupun private affiliate. Nah, ini adalah salah satu contoh penghasilan yang saya dapatkan dari berbagai affiliate network seperti dari Gvisu, Niaga Hoster, AdSumo, dan masih banyak lainnya. Untuk lebih jelasnya tentang affiliate marketing ini, Anda bisa cek videonya di pojok kanan atas ini atau cek linknya di deskripsi. 2. Copywriter. Menulis itu mudah, tetapi menulis tulisan yang enak dibaca dan mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, itu yang sulit. Jika Anda punya kemampuan seperti ini, maka jualan jasa seperti copywriter cocok untuk Anda eksekusi.
Nah, copywriting sendiri bertujuan untuk membangun kesadaran calon pembeli terhadap suatu produk atau bisnis melalui sebuah tulisan. Teknisnya ya dengan menjelaskan atau mengkomunikasikan penawaran kepada calon pembeli dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Selain itu dengan copywriting ya bisa membuat orang itu yang membaca itu menjadi tertarik dan muncul keinginan untuk membeli. Untuk memulai bisnis online sebagai copywriter ya Anda cukup bermodalkan kemampuan menulis. Nah, sedangkan untuk memasarkannya Anda bisa menggunakan sosial media atau melalui situs freelance. Untuk lebih jelas tentang copywriting ini, Anda bisa cek video di pojok kanan atas ini ya atau cek linknya di deskripsi. 3. Freelancer. Ide jualan online lainnya adalah dengan menjadi seorang freelancer. Freelancer berarti pekerja lepas atau dengan kata lain tidak ada keterikatan antara pihak pekerja dan yang mempekerjakan. Begitu pekerjaan selesai, seorang freelancer itu langsung dibayar sesuai dengan apa yang sudah dia kerjakan atau sesuai dengan kesepakatan. Untuk menjalankan jasa freelancer ini ada banyak sekali peluang yang bisa Anda ambil, ya, mulai dari translator, input data, membuat logo dan desain grafis misalnya ya, hingga membuat software. Dan enaknya lagi, sebagai seorang freelancer ini Anda tidak perlu keluar uang dulu dan nggak perlu keluar rumah untuk bekerja. Modalnya itu hanyalah skill yang sudah Anda miliki atau keahlian Anda. Kalau Anda punya kemampuan bahasa asing misalnya, maka Anda bisa mulai sebagai jasa translator. Kalau Anda punya kemampuan menulis dengan cepat, ya Anda bisa memulai bidang jasa input data. Setelah itu Anda juga perlu bergabung ke platform freelance ya untuk cari pekerjaan. Beberapa platform yang bisa Anda coba itu antara lain Seribulancer ya, Upwork, Freelancer, Fiverr ya, kemudian TopTal, FlexJob ya, Projects.co.id, Fastwork dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri ada cukup banyak anak muda yang memulai menjual skillnya sebagai seorang freelancer. Setelah cukup lama sebagai seorang freelancer ya biasanya mereka ini membuka bisnis agency sendiri yang juga mempekerjakan para freelancer. 4. Influencer. Influencer adalah orang-orang yang mempunyai cukup banyak follower ya biasanya di sosial media dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap followernya. Contoh dari influencer ini antara lain blogger, YouTuber, selebgram, dan lain sebagainya ya. Jika Anda punya blog dan pembacanya cukup banyak, atau punya akun YouTube dengan banyak subscriber misalnya, dan punya akun Instagram yang banyak followernya, ya Anda bisa buka jasa menjadi influencer ini. Namun bagi Anda yang belum punya banyak follower, namun ingin jadi influencer, ya Anda nggak perlu berkecil hati, tetap kembangkan follower Anda. Ya karena hal ini dikarenakan jumlah pembaca, jumlah follower, dan jumlah subscriber itu bisa dikejar dengan konten yang berkualitas dan pendistribusian konten yang tepat, dan yang pastinya rutin bikin konten. Dengan menjual jasa sebagai influencer ini, Anda akan mendapatkan uang dari bisnis atau perusahaan yang mau pakai jasa Anda untuk memasarkan produk atau layanannya. Anda itu akan dibayar per iklan tayang atau berdasarkan waktu kontrak. Jika follower Anda sudah cukup banyak, Anda bisa mencari job secara langsung atau melalui marketplace ya, seperti Sociabuzz, ya, Sociago, Iconreal, ya, dan lain sebagainya. 5. Jasa konsultasi online. Ide jualan online kelima adalah jasa konsultasi online. Saat ini untuk bisa konsultasi dengan para ahli di bidangnya itu nggak perlu tatap muka lagi. Cukup dengan website, sosial media, atau aplikasi smartphone dan koneksi internet, ya orang itu sudah bisa buka jasa konsultasi online. Sudah ada yang mengeksekusi ide ini, tetapi jumlahnya masih belum seberapa kalau dibandingkan dengan potensi pasar yang ada. Beberapa di antaranya seperti Bicara Psikologi, Halodoc, Hukum Online, dan lain sebagainya. Kalau Anda punya spesialisasi di bidang tertentu, Anda bisa memulai jualan online dengan membuka jasa konsultasi online ini. 6. Jasa penulisan artikel. Kalau Anda suka menulis atau punya kemampuan dalam menulis, selain memulai bisnis online sebagai copywriter seperti pada poin kedua tadi, ya Anda juga bisa mengeksekusi ide jualan jasa sebagai penulis artikel.
Banyak sekali pemilik website dan juga para blogger ya yang membutuhkan jasa penulisan artikel ini. Tarif jasa penulisan artikel pun bervariasi, mulai dari 5.000 per artikel hingga puluhan ribu per artikel. Ya tergantung jumlah katanya dan juga kualitas artikelnya. Katakanlah Anda bisa bikin 5 artikel dalam sehari dengan harga per artikelnya 30.000 misalnya. Maka dalam sehari Anda paling tidak itu bisa mendapatkan 150.000. Jika dikalikan selama 30 hari, maka potensi pendapatan Anda adalah 4.500.000. Modalnya hanya kemampuan riset data dan menulis saja. Untuk mendapatkan job menulis artikel ini juga cukup mudah. Anda bisa mencari job di situs freelance pada poin ketiga tadi, atau menawarkan jasa Anda melalui forum, grup WA, atau akun Facebook terkait, grup Facebook terkait. 7. Jual beli domain atau website. Ide jualan ini istilah populernya adalah flipping. Kegiatan yang dilakukan adalah membeli domain atau website, kemudian mengelolanya, lalu menjualnya lagi dengan harga jual yang lebih tinggi. Beberapa hal yang bisa Anda lakukan antara lain membuat website mulai dari nol dengan domain baru, kemudian tingkatkan performanya dan nilai jualnya, lalu jual lagi, atau membeli domain ya dan website yang sudah jadi namun performanya masih kurang baik, Anda perbaiki lalu jual lagi, atau membeli website dan domain yang sudah benar-benar bagus performanya, lalu menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi di tempat lain misalnya. Nah, untuk mengeksekusi ide bisnis online ini, Anda perlu mempunyai pengetahuan yang baik tentang website, traffic, dan juga metrik dari website itu sendiri. Dan untuk melakukan jual beli domain dan website ini, Anda bisa melakukannya di situs berikut ini: Flippa, AdsID, Afternic, ya, Empire Flipper, dan masih banyak lainnya. Saya sendiri antara tahun 2010 hingga 2012 pernah menekuni jualan online model ini di Flippa dengan menjual website baru atau website yang sudah menghasilkan pendapatan dari Google AdSense atau affiliate marketing. Kemudian menjualnya dengan sistem lelang atau bidding. Dari puluhan lelang yang saya lakukan, alhamdulillah ada sekitar 26 lelang saya yang sukses terjual ya, bahkan hingga dapat omset ratusan juta, dengan keuntungan berpuluh-puluh kali lipat dari modal awal yang saya keluarkan. 8. Membuat kursus online atau produk digital. Ide jualan online berikutnya adalah dengan membuat kursus online atau produk digital. Modal yang Anda perlukan untuk mengeksekusi ide bisnis online ini adalah rekaman layar komputer ya, kalau Anda ingin bikin kursus online. Dimulai dengan menentukan topik kursus, membuat kurikulum, slide presentasi, kemudian merekamnya menjadi sebuah modul. Misalnya Anda menguasai tentang landing page. Ya, Anda bisa membuat kursus online tentang bagaimana mengoptimasi landing page untuk bisnis online. Ini juga yang saya lakukan di produk landing page domination ini. Selain kursus online, Anda juga bisa menjual produk digital. Produk digital ini contohnya WordPress theme, slide presentasi, template video, hingga aplikasi untuk smartphone. Untuk produk digital, ya, jika Anda punya kemampuan programming, ya, Anda bisa membuat aplikasi atau tools Anda sendiri. Namun jika Anda tidak punya kemampuan tersebut, Anda bisa membeli produk digital yang sudah jadi dengan lisensi PLR atau white label. Nah, tempat yang bisa Anda jadikan tempat untuk mencari produk digital white label ya, antara lain CodeCanyon, Codester, GPLDL, dan lain sebagainya. 9. Dropshipping. Ide jualan online yang ke-9 adalah dropshipping. Dropshipping ini cara kerjanya hampir mirip dengan affiliate marketing. Bedanya, dropshipping ini yang dikirimkan itu adalah produk fisik dan nggak ada komisi. Anda itu mendapatkan profit atau keuntungan dari selisih harga jual Anda dengan harga beli dari supplier Anda. Dan keunggulan lainnya, Anda itu nggak perlu nyetok produk dan memikirkan bagaimana pengirimannya. Anda hanya perlu memikirkan bagaimana memasarkan produk tersebut. Nah, untuk selengkapnya tentang dropshipping ini, saya sudah membahasnya lebih lengkap pada video yang ada di pojok kanan atas ini, atau cek linknya di deskripsi. 10. Menulis buku indie atau self-publishing. Bagi Anda yang suka menulis, ide jualan online dengan menulis buku ini juga cukup menjanjikan dan menguntungkan tentunya. Anda cukup menulis buku, mencetaknya dan menjualnya.
Untuk mencetak buku indie, Anda bisa melayout sendiri hingga mencetaknya sendiri dengan biaya sendiri. Namun, jika Anda tidak ingin repot mengurusi proses produksi ini, ya Anda bisa gunakan layanan self-publishing seperti nulis buku, Mission Store Self, Publishing, BitRead, Liuticaprio, dan lain sebagainya. Anda hanya perlu memikirkan naskah dan juga pemasarannya saja. 11. Publisher iklan. Ide jualan online berikutnya adalah dengan menjadi publisher iklan. Cara kerjanya Anda hanya menampilkan iklan, baik itu iklan teks atau iklan bergambar, ya, di website atau blog yang Anda miliki. Jadi syarat utama untuk menjadi publisher iklan itu, ya, Anda harus punya blog atau website terlebih dahulu. Setelah mempunyai, datangkan traffic sebanyak-banyaknya ke website atau blog Anda. Lalu daftarkan ke platform publishing iklan seperti Google AdSense, Infolinks, AdNow, Payclick, Media.net, Revenue Hits, dan lain sebagainya. Potensi pendapatan dengan menjadi publisher iklan ini bisa mencapai ratusan juta per bulannya. Banyak publisher Indonesia yang sudah membuktikan dengan menjadi publisher iklan ini. Jika Anda ingin memulai mengeksekusi ide ini, saya sarankan bikin blog yang berbahasa Inggris. Karena apa? Karena untuk website berbahasa Indonesia itu, nilai setiap kliknya terlalu kecil kalau dibandingkan dengan website yang berbahasa Inggris, ya. Nilai klik iklannya. 12. Sponsored post. Dan ini ide jualan yang terakhir, ya, adalah menjalankan sponsored post. Ya, medianya sama, blog atau website. Cara kerjanya adalah Anda menulis artikel yang bertujuan untuk mereview produk atau layanan dari orang lain. Biasanya Anda itu akan dibayar untuk sekali posting untuk satu produk. Semakin banyak review yang Anda tulis di website atau blog, maka akan semakin besar potensi pendapatan Anda. Untuk bisa mendapatkan job dengan sponsor post ini, Anda bisa bergabung dengan komunitas blogger atau blog network, ya, seperti Raja Backlink, Sosiabuzz, blogger perempuan, dan lain sebagainya. Namun, selain bergabung dengan komunitas, biasanya tawaran sponsor post ini datang dengan sendirinya jika Anda memiliki blog yang cukup populer. Nah, itulah 12 ide jualan online yang bisa Anda eksekusi dalam waktu singkat. Sekarang giliran Anda untuk memilihnya dan mempraktekannya. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar aja di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat buat Anda, pastikan untuk klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.